Shalom saudara-saudari, pada kesempatan hari ini saya mengambil tema 2 jenis kurban. Yang pertama adalah berusaha mendapatkan perkenanan Allah. Perkara pertama yang dilakukan manusia setelah mereka berdosa adalah ingin berkelakuan baik. Kita mengira bahwa kelakuan adalah harapan manusia untuk berbuat sesuatu guna menyelamatkan diri sendiri. Makna sesungguhnya dari kelakuan di hadapan Allah ialah setelah manusia berdosa, manusia lalu berdasarkan apa yang terbaik yang keluar dari diri sendiri ingin memuaskan hati Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 21 mengatakan, "Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka." Saudara-saudari, Allah membuat pakaian dari kulit untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa persoalan tidak hanya mencakup kematian, keselamatan jiwa, pengampunan dosa-dosa kita, tetapi juga mencakup kematian orang berdosa dan beroleh selamatnya orang berdosa. Beroleh selamat tidak hanya berarti dosa kita dibereskan, tetapi juga manusia kita dibereskan. Dan yang selanjutnya dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 4 mengatakan, "Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya." Bagaimanakah hasil persembahan Kain dan Habel? Alkitab menerangkan bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Mengapa Allah berkenan kepada Habel dan tidak berkenan kepada Kain? Saudara-saudari, ini dikarenakan yang satu adalah menurut cara penyelamatan yang didirikan oleh Allah mendapat perkenan Allah. Sedang yang lainnya adalah berdasarkan tubuh daging sendiri mendapatkan perkenanan Allah. Dan yang terakhir, bukan di dalam daging melainkan di dalam roh. Dalam Roma 8 ayat 6 sampai dengan ke-7 mengatakan, "Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya." Orang yang menuruti keinginan daging, yaitu manusia alamiah yang tidak takluk kepada hukum Allah. Saudara-saudari, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini dengan jelas menyatakan bahwa manusia milik daging berusaha mendapat perkenan Allah sampai akhirnya tetap tidak memperolehnya. Pelayanan terbesar kita di hadapan Allah bukanlah seberapa banyak kita dapat bekerja untuk Allah. Bukanlah seberapa banyak keberhasilan pekerjaan untuk Allah, melainkan berapa banyak kita dapat mati.